Salam berpikir. Bertemu kembali dengan saya dalam tajuk Kopi Filosof. Di episode kali ini saya ingin mencoba membunuh para pembunuh Tuhan dengan argumentasi kosmologis. Untuk mencicipi hidangan pemikiran para filosof, alangkah bijaknya ditemani secangkir kopi. Di era modern ini, banyak orang yang sudah tidak percaya lagi terhadap adanya Tuhan Sang Pencipta alam. Sehingga secara majazi dan realiti, manusia telah membunuh Tuhan dengan eksistensi. Walhasil, meminjam adagium Nietzsche, Tuhan telah mati. Untuk membunuh argumentasi ataupun pemikiran orang-orang ateis modern ataupun orang-orang yang sudah tidak percaya lagi akan adanya Tuhan, maka saya sodorkan argumentasi ataupun dalil yang menunjukkan adanya Tuhan. Argumentasi yang pertama adalah argumentasi kosmologis. Kosmologis berarti kosmos ataupun alam. Argumentasi ataupun dalil kosmologis adalah menjelaskan keberadaan Tuhan dengan cara merenungkan ataupun mentafakuri apa yang terjadi di alam. Para filosof Yunani ataupun filosof Muslim berpandangan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada sebabnya. Misalnya, fenomena yang terjadi sekarang ini, menyebarnya virus, tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada sebab tertentu, baik secara alami ataupun disengaja oleh manusia. Namun, dari sini kita dapat merenungkan bahwa penyebab penyebaran virus tadi juga memiliki sebab yang lain. Dan sebab yang lain pun pada gilirannya memiliki sebab yang lain lagi. Dan begitu seterusnya sampai membentuk sebuah rangkaian sebab yang amat panjang tak terhingga. Dalam kaidah filsafat Islam biasa disebut tasalsul, infinite regress. Para filosof Muslim percaya bahwa sebuah gerakan ataupun harokah tidak mungkin terjadi tanpa adanya penggerak ataupun muharrik. Siapa muharrik tersebut? Muharrik tersebut bernama Tuhan. Yang menarik dari konsep ini adalah bahwa penggerak pertama haruslah tidak bergerak. Dikenal dengan istilah the unmoved mover. Mengapa tak boleh bergerak? Karena kalau ia bergerak, maka menurut hukum logika, ia memerlukan penggerak lagi. Dan kalau itu terjadi, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai penggerak pertama. Abu Sulaiman Al-Sijistani memberikan contoh dari penggerak yang tak bergerak ataupun the unmoved mover dari seorang raja yang memerintahkan kepada bala tentaranya untuk berperang di medan perang. Seorang raja hanya duduk manis di singgasana, sedangkan bala tentara bergerak dan berperang di medan perang. Contoh lain dari the unmoved mover yaitu sebatang magnet yang tanpa bergerak mampu menggerakkan benda-benda logam di sekitarnya. Aristoteles menyebutnya dengan istilah the law of attraction. Tuhan sebagai sebuah atraksi
di mana semua makhluk mendekati Tuhan, bergerak semakin dekat ke arah penggerak yang tak bergerak. Maulana Rumi berkata, alam jatuh cinta kepada Tuhan, dan cinta ini kemudian menjadi kekuatan fundamental alam yang pada akhirnya seluruh jagat raya ini bergerak menuju yang dicintai, yaitu Tuhan. Bagaikan seekor laron dari dasar tanah yang gelap terbang menuju cahaya yang terang.